Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwit Masnia Rideli, NPM 20211008. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan materi tentang strategi reformasi administrasi. Jadi, pada awalnya konsep strategi ini digunakan di dalam kalangan militer yang diartikan sebagai seni memenangkan peperangan melawan musuh. Nah, dengan pemanfaatan yang dimiliki secara maksimal. Jadi, pengertian ini sejajar dengan pengertian strategi yang termuat di dalam Webster Third New International Dictionary of the English Language UNABRIN pada tahun 1966 di halaman 256. Nah, di sana ia menjelaskan bahwasannya ilmu dan seni menggunakan kekuatan politik, ekonomi, psikologis, dan militer suatu negara dan kelompok negara untuk memberikan dukungan maksimal untuk mengadopsi kebijakan dalam damai atau perang. Nah, seterusnya ilmu dan seni latihan komando militer untuk menghadapi musuh dalam pertempuran dalam kondisi yang menguntungkan. Nah, yang ketiga itu rencana atau metode yang hati-hati atau strategi yang cerdik. Yang terakhir itu seni merancang atau menggunakan rencana atau siasat menuju tujuan. Nah, jadi, reformasi administrasi pun berkaitan erat dengan pengertian strategi, ya. Karena pada hakikatnya, reformasi administrasi ini merupakan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan memenangkan peperangan melawan ketidakberesan administrasi dan beberapa jenis penyakit administrasi yang banyak dijumpai di kebanyakan negara sedang berkembang, di negara yang sedang berkembang pada saat ini. Nah, jadi di negara sedang berkembang, reformasi administrasi ini dianggap suatu hal yang esensial di dalam mengelola pemerintahan, ya, karena masalah yang akut yang dihadapi di negara sedang berkembang, karena masalah yang akut yang sedang dihadapi di negara yang berkembang. Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang. Itu menurut laporan dari World Economic Forum atau yang sering disingkat dengan WEF yang mengidentifikasikan ada dua faktor utama yang menyebabkan daya saing di Indonesia ini tidak mampu bersaing secara maksimal. Nah, yaitu faktor tersebut itu inefisiensi birokrasi dan korupsi. Nah, selain itu, menurut Institute for Management Development World Comparative Center menyebutkan bahwa masalah inefisiensi birokrasi yang menjadi penyebab sulitnya Indonesia bersaing di tataran global ini disebabkan oleh dua faktor utama. Dua faktor utama tersebut juga diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia atau yang disingkat dengan Kemenaker, bahwa birokrasi dan korupsi selalu menjadi masalah laten yang dihadapi oleh Indonesia di mata masyarakat. Nah, di mana dua hal tersebut menyebabkan terhambatnya produktivitas dan daya saing Indonesia. Nah, hal ini juga diperparah dengan citra buruk yang sudah terlanjur melekat secara permanen pada birokrasi Indonesia. Oleh karena itu, reformasi administrasi adalah
cara universal untuk membawa perubahan pada sektor publik. Negara tidak akan dapat lagi dipercaya kecuali melakukan reformasi administrasi. Itu menurut Turner dan Pullman pada tahun 1997 di halaman 109 sampai 106. Nah, sejalan dengan itu, Casting menyatakan bahwa reformasi administrasi adalah upaya perubahan pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Itu dibarengi dengan program reorganisasi, perampingan, program penghematan biaya, dan program reengineering. Nah, jadi sementara itu, Kua juga menggambarkan reformasi administrasi yang dimaknai sebagai suatu proses yang berkelanjutan untuk mengubah struktur ataupun prosedur birokrasi yang terlibat dengan maksud untuk 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 meningkatkan efektivitas organisasi di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, di dalam Natrusa juga mengutip apa yang disampaikan De Guzman dan Reforma pada tahun 1992. Nah, secara lebih komprehensif menyatakan bahwa reformasi administrasi memiliki 4 elemen untuk mendefinisikannya. Nah, yang pertama itu reformasi administrasi, perubahan pada birokrasi yang sifatnya sengaja dan terencana. Selanjutnya yang kedua yaitu reformasi administrasi sama dengan inovasi. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik adalah keluaran reformasi administrasi. Dan yang terakhir yaitu urgensitas reformasi terjadi karena adanya ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada lingkungan organisasi. Nah, selain itu, Tunen pada tahun 2003 pada halaman 465 mengatakan bahwa reformasi administrasi ini membicarakan tentang kualitas administrasi dari sektor publik termasuk dalam pengambilan keputusan kebijakan manajemen sektor publik. Nah, jadi setelah mengetahui definisi dari reformasi administrasi, selanjutnya kita akan merumuskan strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan reformasi administrasi tersebut. Nah, menurut Morgan pada tahun 2009 halaman 19 adalah public strength is the systematic use of public resource and powers by against to aktivitas publik, yang diartikan penggunaan sumber daya publik dan kekuasaan yang ada secara sistematik oleh badan pemerintahan untuk menciptakan barang-barang publik. Sedangkan menurut Bastian pada tahun 2016 di halaman 9, yang mengungkapkan bahwasanya strategi dalam sektor publik atau negara dimaknai sebagai rencana mengenai serangkaian aktivitas yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tidak kasat untuk keberhasilan mencapai kesejahteraan. Pendapat hampir sama seperti apa yang diungkapkan oleh David dan David pada tahun 2016 di halaman 155 bahwa konteks strategi di dalam konsep manajemen strategis secara umum dibutuhkan dan secara luas digunakan untuk membuat organisasi pemerintahan
pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Apalagi di dalam hal ini, reformasi administrasi haruslah merencanakan secara tepat, terukur, dan terarah secara sistemik strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan reformasi administrasi yang telah ditetapkan. Nah, bukan hal yang tidak mungkin berhasil atau gagalnya reformasi yang dijalankan sangat ditentukan sangat ditentukan strategi apa yang digunakan. Di sini Lee menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan reformasi administrasi ada dua strategi yang dapat digunakan. Nah, strategi tersebut yaitu kompresif strategi dan incremental strategi. Kompresif strategi ini dimaknai sebagai suatu cara yang dilakukan oleh badan reformasi tertentu yang berada di pusat kekuasaan yang berfungsi khusus di dalam mengendalikan beberapa aspek kegiatan reformasi seperti kepegawaian, anggaran, dan kelembagaan. Nah, sehingga dukungan dari pemimpin eksekutif dalam hal ini, presiden atau perdana menteri, sangat dibutuhkan di dalam menggunakan komprehensif strategi. Nah, mengingat dukungan dari legislatif atau partai politik jarang memadai, oleh karena itu, political will dan political commitment dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi hal penting, mengingat seluruh perencanaan reformasi administrasi yang akan diproses dan diimplementasikan harus menjadi perhatian semua pemimpin tinggi negara. Nah, sehingga tujuan dari reformasi administrasi akan tercapai. Nah, sedangkan incremental strategi itu pendekatan strategi yang melihat reformasi administrasi sebagai suatu proses di mana strategi yang dilakukan secara step by step atau satu demi satu, sehingga nantinya strategi ini membentuk pola langkah yang berurutan. Nah, pendekatan ini mengutamakan pelatihan dari berbagai pihak yang tidak hanya melibatkan staf dari lembaga reformasi, tetapi juga berbagai pihak dari lembaga publik lainnya. Nah, selain dari itu juga, Osborne dan Pastrick di tahun 2000 pada halaman 46-54, ia juga mengemukakan 5 strategi reformasi. Nah, walaupun konsep yang digunakan oleh Osborne dan Pastrick di dalam konteks reinventing government, namun makna yang bisa ditangkap dari pengertian konsep tersebut tidak terlalu berbeda dengan makna dari konsep administratif reform ataupun konsep public sector reform. Nah, Kamarudin mengembangkan 5 strategi yang ditunjukkan untuk mewujudkan perubahan birokrasi menuju pemerintahan wirausaha. Nah, strategi tersebut terdiri dari strategi inti, konsekuensi, pelanggaran, pengendalian, dan budaya. Pertama, strategi inti merupakan upaya untuk mendiagnosis tujuan dari sistem organisasi pemerintah.
Mendiagnosis kembali tujuan pemerintah bertujuan memusatkan perhatian pada fungsi yang seharusnya dilaksanakan akan dan menghapus fungsi-fungsi yang tidak lagi sesuai untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua, strategi konsekuensi berkaitan dengan sistem insentif pemerintah. Kondisi yang diharapkan ialah kedepannya insentif yang diperoleh harus berdasarkan kinerja individu maupun organisasi. Yang ketiga, strategi pelanggan melihat aspek penting dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Strategi ini menjelaskan tentang kepada siapa seharusnya organisasi bertanggung jawab. Yang keempat, strategi pengendalian atau kontrol yang menentukan letak kekuasaan pengambilan keputusan. Strategi ini menggeser bentuk pengendalian yang digunakan dari aturan-aturan yang rinci serta komando yang hierarkis ke misi bersama dan sistem yang menciptakan akuntabilitas kinerja. Strategi ini memberdayakan pegawai dengan mendorong wewenang pengambilan keputusan, menanggapi pelanggan, dan memecahkan masalah mereka. Yang terakhir itu, strategi budaya merupakan bagian penting terakhir dari sistem pemerintahan yang menentukan nilai-nilai, sikap, norma, dan harapan pegawai. Aspek budaya sangat dipengaruhi oleh bagian DNA lainnya, itu tujuan organisasi, sistem insentif, sistem pertanggungjawaban, dan juga struktur kekuasaan. Jadi, oleh karena itu, mengubah budaya bukan persoalan yang mudah. Perlu komitmen yang tinggi dari semua anggota organisasi untuk benar-benar ingin berubah dan mengadopsi budaya baru. Nah, sedangkan menurut Toha di 2011 bahwa ada 3 strategi di dalam upaya pembenahan dalam melakukan reformasi birokrasi, yaitu penataan kelembagaan birokrasi pemerintah, penataan sistem birokrasi pemerintah, dan penataan sumber daya aparatur. Pertama, upaya yang dilakukan ialah bagaimana menata kultur dan struktur. Nah, di dalam kultur nantinya akan membedakan suatu boundary yang membedakan suatu pemerintahan itu dengan pemerintahan lainnya. Sedangkan struktur merupakan kerangka yang dipergunakan sebagai aliran tata proses bagaimana kultur itu bisa diterapkan dan diwujudkan di dalam suatu pemerintahan. Dan yang kedua, dari sistem ini diharapkan visi dan kegiatan politik itu menunjang tercapainya sistem yang menciptakan aparatur yang menghargai ditegakkannya hukum, profesional, kompeten, dan akuntabel. Nah, yang ketiga, bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai karena keadaan tersebut menjadi tali menali dengan profesi
profesionalitas pegawai. Pemilihan strategi reformasi administrasi pada suatu negara tentunya harus disesuaikan dengan kondisi atau pengaruh dari hal mana yang menjadi prioritas untuk dibenahi. Apakah sumber daya manusia terlebih dahulu atau organisasinya terlebih dahulu serta perangkat sistemnya? Langkah apapun yang akan ditempuh sangat dipengaruhi dengan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan juga teknologi. Nah, hal ini menjadi penting untuk disesuaikan agar strategi yang digunakan dapat efektif dan efisien. Nah, di dalam agar efektif dan efisien di dalam pelaksanaannya. Nah, dari berbagai macam strategi reformasi administrasi yang telah diuraikan, peran pemimpinlah yang pada prinsipnya akan menentukan mana kira-kira strategi yang tepat untuk diimplementasikan. Determinan implementasi reformasi salah satunya ditentukan dari peran kepemimpinan yang dijalankan. Jadi strategi pada dasarnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Bagaimana alat itu dapat optimal saat digunakan tergantung dari bagaimana alat itu digunakan dan dalam lingkungan seperti apa saat digunakan. Jadi tugas pemimpinlah yang memastikan bagaimana alat itu tepat dan optimal saat digunakan. Jadi oleh karena itu peran strategi pemimpin sangat dinantikan lewat komitmen dan konsistensinya di dalam menentukan dan menjalankan strategi reformasi administrasi. Demikian hasil dari pembahasan saya tentang strategi reformasi administrasi. Jika banyak kesalahan, baik itu dari penyampaian, tutur kata, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.